bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan lagi oleh Allah lewat pengajian rutin setiap Jumat siang, yaitu Assalam. Mudah-mudahan kajian ini dibarengi oleh ma'unah, fadl, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang cantik-cantik, siang ini kita berbicara tentang masalah kurban. Ya, kebetulan pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, saya didampingi oleh ibu-ibu yang sangat cantik-cantik. Pertama, yaitu dari Majelis Taklim Yasinta. Alamatnya Jumput Terjo, Sukono Sidarjo, pimpinan Ibu Fuji Farida SPD. Assalamualaikum Bun. Ya, jangan ragu-ragu, ngadeg pisan. Oke, bagus. Tadi berangkat jam berapa? Bagus. Bapak tahu? Ya, bagus. Berikutnya adalah Majelis Taklim Nurul Jannah dari Wonocolo, Taman Sidarjo, pimpinan Ibu Ulwiyah Mufidah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Naik apa tadi Bun? Ya, yo, mosok ati melaku lah. Berikutnya adalah Majelis Taklim Iqwam Mim 25 Surabaya, Jalan Sidoto Wetan Dalem 18 Surabaya, pimpinan Ferry Rismawan. Assalamualaikum. Semangat? Semangat. Sip, bagus. Berikutnya adalah Majelis Taklim Ar-Rahmah. Alamatnya Jalan S. Parman Warisdarjo, pimpinan Ibu Haja Musdalifah. Assalamualaikum Bun. Sehat Bun? Alhamdulillah. Berikutnya adalah Muslimat Nahdlatul Ulama Waru, alamat Jalan S. Parman Waru, pimpinan Ibu Mus. Waalaikumsalam Bun. Ya, yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Ikhlas, alamat Sampan Madura, pimpinan Ibu Yulia Kamila. Assalamualaikum. Sehat kabeh. Alhamdulillah ki ngenang. Cok melok-melok gak ngerti sampean. Berikutnya adalah Majelis Taklim Pengajian Wanita Al-Khalifah, Jalan Benteng Pancasila 23A Kota Mojokerto, pimpinan Ibu Dr. Anda Nur Hidayah. Assalamualaikum. Sehat? Monggo. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, kajian kita siang tentang masalah kurban. Kurban itu asal kata koruba, ikut wazan fa'ula, hasuna yahsunu husnan, koruba yakrubu kurban. Artinya upaya pendekatan diri kepada Allah. Ya, nanti aplikasinya bisa berbentuk ternak kurban yang kita jadikan sarana untuk pendekatan diri kepada Allah. Dalam catatan sejarah, istilah kurban ini sudah dikenal zaman Nabi Adam, terutama tentang kaitannya dengan Habil dan Qabil.
Cuman baru disyariatkan tentang kurban adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kaitannya rangkaian rentetannya dengan masalah haji. Halo? Ya wis, ojo ngantuk ta. Ya. Begini Bun, dulu Nabi Ibrahim dalam menurut kisah-kisah Israiliyat, Nabi Ibrahim terkenal dermawan. Mohon maaf. Hingga hampir momentum tertentu dia itu kalau kurban ternak untanya sekian, sapinya sekian, kambingnya sekian. Sampai ada orang terucap ngomong betapa dermawannya Ibrahim tentang masalah kurban. Sampai Nabi Ibrahim keperucut gunem, orang Arab bilang sabkulisan. Jangankan untuk masalah ternak, kalau toh aku nanti dikasih Allah anak, kalau perintahkan kurban, tak kurban. Maklum waktu itu Nabi Ibrahim belum kagungan putra. Sampai usia 86 tahun Nabi Ibrahim tidak punya putra. Sayyidatuna Sarah, istri tercintanya itu menyadari kalau dirinya, mohon maaf, belum bisa memberikan keturunan yang namanya anak. Mungkin bahasa kita sekarang Aisyat. Aisyat itu gabuk. Kalau gabuk itu menopause. Akhirnya dengan keikhlasan sudah. Saya tahu jenengan Mas Ibrahim ingin putra keturunan. Silakan menikah dengan pembantu kita. Namanya Sayyidatuna Hajar. Setelah menikah, hamil, ben namanya orang meskipun sudah tua, kecemburuan itu ada. Nah begitu sudah melahirkan, disuruh mindahkan ke Makkah. Tidak lama nanti Sayyidatuna Sarah itu juga hamil melahirkan anak yang namanya Ishak. Nah, dalam catatan sejarah ini mohon maaf, pada perjalanannya begitu cintanya Nabi Muhammad putranya diingatkan oleh Allah. Kowe bener enggak cinta aku apa cinta anakmu? Baru nanti ada perintah yang namanya kurban. Itu salah satu di antara kisah-kisah Israiliyat tentang masalah kurban. Waman nanti yang ada dalam surat Hajj itulah yang sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dalam catatan asbabul nuzulnya begitu. Nah, tentang istilah kurban sekali lagi itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam tentang antara Habil dan Qabil sebelum diperintahkan menikah silang. Sejak dulu Bun, menikah itu tidak boleh, saudara sekandung itu tidak boleh. Kebetulan dalam catatan sejarah, Nabi Adam, Ibunda Hawa, itu waktu melahirkan mesti kembar dua, laki perempuan. Qabil dengan pasangannya, Habil dengan pasangannya. Begitu masuk ke dunia pernikahan, tidak boleh Qabil menikah dengan saudara kandungnya, disilang. Qabil mendapatkan pasangannya Habil, Habil mendapatkan pasangannya Qabil. Ini akad nikah itu begitu, tidak boleh sejak dulu. Cuman Qabil gak seneng soalnya dulur kandungnya Habil gak tapi ayu. Rodo eyek munggune Qabil. Tapi karena ini syariat, Qabil tidak mau. Akhirnya diperintahkan untuk membuat kurban, pendekatan. Kebetulan satu sisi, Qabil itu terkenal dengan al-falah, petani. Sementara Habil itu adalah peternak. Lalu satu di antaranya silakan, mari dikobarkan diletakkan di tengah lapang, mana yang diterima itulah nanti itu yang dilaksanakan. Singkat cerita, ternyata kurban daripada Habil yang terima oleh Allah, Qabil tidak diterima. Sampai begitu tidak terjadi pernikahan, Qabil marah sampai membunuh pada saudaranya yang namanya Habil. Saya nggak bicara itu, stressingnya istilah kurban itu sudah dikenal zaman Nabi Adam, persisnya antara peristiwa Habil dan Qabil. Bun, silakan kami dibantu bacakan Al-Qur'annya. Ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 27. Nanti sebelahnya itu terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك
قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Ya, silakan terjemahnya. Halo, Dan ceritakanlah. terjemahnya silakan sini. Ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Pemirsa TVRI di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, perhatikan. Istilah kurban itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam, terutama tentang Habil dan Qabil. Maunya Qabil enggak mau dinikahkan dengan saudaranya Habil. Anggapannya Habil, anggapannya Qabil, rodo eyek. Aku gak ngomong elek, eyek. Ya, udah. Pada akhirnya, mohon maaf, sampai Qabil pun bersumpah, innil aqtulannak. Coba perhatikan. Sungguh pasti akan aku bunuh kamu. Masya Allah. Jadi gara-gara wanita, ruwet ya. Ruwet. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak bertakwa, yang bertakwa tidak begitu. Nah, stressing saya, istilah kurban itu tidak semata-mata dikenal zaman Nabi Ibrahim. Zaman dulu itu sudah dikenal istilah kurban. Qarraba kurbanan. Upaya pendekatan diri beliau berdua kepada Allah dengan kurban. Ternyata dalam catatan sejarah, riwayat-riwayat dalam tafsir itu yang dikurbankan hasil pertaniannya Qabil. Sementara Habil adalah ternaknya. Tidak lama dalam satu riwayat, satu yang datang semacam api dari langit gas, itu yang diterima. Ternyata kurbannya Qabil enggak diterima. Semestinya sudah berlaku ketentuan hukum, Habil harus menikahi saudaranya Qabil. Terlepas sudah terjadi atau belum, tapi yang jelas pada akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Nah, kalau kita kaitkan dengan kurban-kurban yang kita kenal sekarang ini, saya harap menjenengan semuanya sudah mudah-mudahan bisa berkurban ya. Ojo kurban perasaan naik. Aku terlepas nanti prakteknya, saya ingin kurban sapi. Karena tidak mampu, ya tak urunan, tidak masalah teknis. Sapi satu berlaku untuk 7 orang urunan, bagus. Ya, tapi jangan alasan, aku tak urun sujen karo arengai. Aku urun sujen karo areng jare malaikate, kebacut. Jangan loh ya, jangan. Nah, ada satu riwayat dari Imam Ghazali. Bun, Imam Ghazali itu pernah teka-teki kepada kita, mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya rasional. Setiap orang yang kepalanya normal, itu akan ditumbuhi rambut 124.000. Setiap orang yang kepalanya normal, enggak budak, pokoknya normal, itu akan ditumbuhi oleh rambut 124.000. Ka'adadil anbiya, di bilangan Nabi. Lek gak percaya itu ngendi. Lah saya nak tadutunno. Silakan baca kitab namanya Ihya Ulumuddin, bab tentang masalah kurban. Artinya apa? Kalau ada orang berkurban, begitu setelah dibacakan basmalah, takbir dan darah menetes, maka sejak itu setiap bulu yang menempel pada ternak kurban akan dilipat gandakan minimal 10, maksimal gak ada yang tahu kecuali Allah. Pertinyi ini, pertanyaannya, bisakah di antara kita bisa menghitung bulu yang menempel pada ternak kurban? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, besok beli kepala kambing. Gak usah semuanya. Nanti kupingnya sambil iris, seret, sambil hitung, petani, dah iso. Ini artinya motivasi. Betapa banyaknya kebaikan yang disiapkan oleh Allah
bagi mereka yang berkorban. Masya Allah, jangan sampai tidak. Sampai-sampai Nabi memberikan informasi teguran pada kita ya. Hadis dari Abu Hurairah. Kata beliau, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yakribanna musallana." Rawi Ibnu Majah hadis nomor 3123. Barang siapa di antara kalian semuanya diberi kesempatan, keluasan rezeki, memungkinkan untuk kurban, tapi enggak kurban sampai mati. Apa kata Rasulullah? Fala yakrobanna, jangan sekali-kali mendekat pada tempat sujudku. Artinya apa? Rasulullah enggak seneng. Itu melambangkan al-meditu, wal cengitu, wal tangan gegemu, wal jitok cerungu. Kenapa? Orang kurban itu Bun, bisa merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Orang kurban itu bisa sebagai aplikasi bentuk kepedulian kepada sesamanya. Makanya sering saya katakan di mana-mana, pengajian yang dulu di Assalam ini, syukur itu terjemahan yang paling mudah adalah terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ngono lho bro. Halo? Jadi terima rezeki dari Allah, kasih bagi mereka yang membutuhkan. Iku jenenge terima kasih. Terima kayak sak kemiteni. Iku jenenge medhit. Masya Allah ya. Itu satu di antaranya. Kenapa? Betapa indahnya kalau kita berbagi. Saya ingatkan loh ya. Tatkala kita berbagi kepada siapapun tidak harus kurban. Mungkin kita punya keluasan rezeki, lalu kita berikan pada mereka yang sangat butuh. Masya Allah, begitu menerima, seweneng. Wong gak duwe, sama menduai sesuatu yang tidak mungkin dalam perkiraannya dikasih orang. Tapi menduai, nguriku seweneng terus dungo. Muga-muga ya Allah, mau wandi dungo ini, mau wandi pol kan. Gak percaya, lihat pengemis, kayaknya 1.000 gak seneng. Tapi ojo seneng-seneng ya langganan ronowo 1.000 aneh. Jadi satu di antaranya, coba Bun kami dibacakan terjemahannya ya, tentang masalah peristiwa yang sebenarnya, tentang masalah kurban Nabi Ibrahim. Silakan. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dizirzikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Betapa indahnya ayat ini. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 34. Meskipun kaitannya dengan peristiwa ibadah haji, tapi toh di situ kaitannya dengan masalah kurban. Apakah kurban nanti berkaitan dengan masalah dam? Bagi mereka yang melakukan haji tamattu maupun haji qiron, terserah. Tapi yang jelas di situ dikenal yang namanya disyariatkan untuk berkurban. Nah, kalau dulu Rasulullah kurbannya pakai domba. Yang ada domba di sana yang umum domba sama unta. Di sini tidak mungkin ada unta, ada di kebun binatang, ngamuk wong Surabaya. Yang ada itu adalah tentang masalah sapi. Kalau zaman Sunan Kudus, itu sapi dimuliakan oleh orang Hindu. Maka Sunan Kudus sebagai bentuk untuk ngemong, jangan pakai sapi dulu, pakai kerbau. Karena apa? Menghormati. Ini sekaligus teori dakwanya Sunan Kudus, merangkul dulu, tidak memukul. Kalau kita kurban sapi, perasaan mereka terpukul, malah menjauhi memusuhi kita. Itu binatang suci milik Tuhan saya dibunuh. Sunan Kudus bijaksana, coba jangan sapi dulu, kerbau saja. Makanya di sana umum yang namanya soto kerbau sampai sekarang. Meskipun sekarang prakteknya orang Kudus sudah kembali kurbannya pakai sapi. Dulu tidak, karena apa? Menghormati keyakinannya orang Hindu. Betapa cerdasnya itu. Kenapa? Merangkul, tidak memukul. Menasihati, tidak mencaci maki. Mengajak, tidak mengejek. Diterima dengan welcome. Makanya Bun, tatkala ada kita nggak suka kepada orang lain, jangan diomong depan orang.
Panjen gak tepak pemandikan raimu. Aja ya jangan. Justru siapa ungkapan bahasa Jawa? Keneo iwae ojo nganti butek banyuni. Yang penting masalah selesai, tidak merembet kemana-mana. Cukup hanya berdua yang tahu dan itu selesai. Apa artinya kalau diomong-omong malah tambah gede? Wong wis gak seneng, ojo diomong di hadapan orang banyak. Gue golek konco, akhirnya nggak grup WA. Isine departemen rasan, tambah dosa tok, sing cerdas dadi wong itu. Ya. Sama tatkala nanti berkurban, diharapkan ternak kurban yang dipilih itu yang gagah, sing lemu, sing gagah, pokoknya enggak cacat. Bagaimana dengan PMK Serang? Sudahlah. Pengiriman itu mesti disertakan yang namanya surat keterangan sehat, ada keterangan-keterangan dokter dan sebagainya, enggak usah khawatir. Ojo diwali. Dadi ana wong klowomu gawedhe nuntun wedhus cuwili. Meh. Jare wong sing nuntune blen lho ngono kuliah. Jangan bro, jangan. Sing nuntun gawagas nuntun cuwili kon. Masyaallah. Ini satu di antaranya ya. Bun, coba kita ilustratif saja. Hampir setiap rumah tangga kita mesti ada sepeda motor di rumahnya. Rumah tangga siapa sekarang nggak punya sepeda motor? Bahkan tidak menutup kemungkinan satu rumah isinya 4, sepeda motornya 4. Nah, sekarang ditanya, gak kurban, saya durung duwe. Sepeda motormu itu piye? Dalam survei, harga kambing, domba sejak nama Nabi sampai sekarang itu sama krusnya. Krusnya sama. Sejak dulu sampai sekarang itu sama. Katakan kambing untuk 3 juta, 4 juta sudah bagus, cukup untuk jadikan ternak kurban. Sekarang sepeda motor berapa itu? Mohon maaf, katakan di atas 5 jutaan, kan sudah 20 karena jumlahnya 4. Satu sisi, apapun yang kita miliki berbentuk kendaraan, itu tidak akan pernah di bawah mati. Pernah dengar, ono mati dikubur sak sepeda motor? Nggak ono, tapi kurban itu nanti bisa kita andalkan di hadapan Allah. Bahkan satu riwayat, kurban itu nanti menjadi kendaraan kita tatkala melewati Shiratal Mustaqim. Ini indahnya orang berkurban itu. Makanya diharapkan kalau kita punya keluasan rezeki, sebaiknya kita kurban. Aku wis kok, Masya Allah, wis mana lo gak popo. Wis gak popo. Gak masalah, aku tanggung wis. Atau begini Bun, justru kalau bapak itu cerdas, mesti mengutamakan istrinya. Wis sampean dhisik mah, sampean gak aku tahun ngarep ya, sampean dhisik. Kenapa? Menteri Keuangan itu ibu. Mohon maaf ya, saya baca dalam majalah, nggak usah sebutkan namanya, 86% keputusan membelanjakan uang itu adalah ibu. Bapak apa jari ibu? Bapak berdua karep ibu gak setuju, gak setuju. Temen gak setuju? Gak setuju, Masya Allah. Agak nyimpang sedikit saya tanya. Kira-kira di rumah Bun, kopiannya Bapak itu berapa? 1 atau 2? 1 atau 2? 1. Jilbabnya Ibu? Halo? Masya Allah. Kopinya Bapak itu kadang situ kon. Nganti rupanya gak karu-karuan kon. Koyok garangan kon. Masya Allah. Kopinya Bapak mulai rabi nganti tuwe situ, iku wae. Ibu jilbabnya kan dihitung. Sudah saya nggak bicarakan itu ya. Pokoknya apapun kaitannya dengan belanja kepentingan keluarga itu 86% putusannya di tangan ibu. Lah ibu itu ku dadi, lah bapak gak dadi. Disenggai ya kon. Gak usah, iku si ono, Masya Allah. Tapi duwe-duwe, pau winter kon. Ngene lho Pak, karo dipijit ya kemenyek, jadi malaikat kemenyek ngono kon. Bun, mohon maaf. Ini kaitannya dengan kurban. Tolong kurbannya itu. Memang dalam ayat itu nanti kaitannya dengan peristiwa Nabi Ibrahim. Diingatkan oleh Allah.
Tatkala Nabi Ibrahim pernah ngomong di hadapan orang-orang, jangankan ternak kurban, tidak saya kurban. Kalau saya punya anak pun tak kurbankan. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Begitu punya anak, wah luar biasa. Jenengan dan saya itu orang tua. Apapun kalau untuk anak, dengan anak, wong tua gelem ngalah. Sampai pada tataran sakit pun tidak menutup kemungkinan para bundanya berdoa. Ya Allah, pindahkan penyakit anak saya kepada saya. Saya rela sakit yang penting anak sembuh. Itu pengorbanan ibu-ibu. Dan saya yakin gak ragu itu. Nah, tapi ini kaitannya dengan masalah Nabi Ibrahim. Bun, kami tolong dibantu bacakan terjemahnya ya. Yaitu orang-orang yang apabila orang-orang yang akan disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Perhatikan, ini kaitannya nanti perkembangannya dari dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Anakku, semalam aku mimpi, aku menyembelih kamu. Aku diperintahkan Allah menyembelih kamu. Ada riwayat mengatakan itu 3 kali berulang-ulang. Ada yang mengatakan cukup 2 kali, pas 3 kalinya itu eksekusinya. Yaumul tarwiyah, Arafah, baru nanti yaumul hajinya. Mohon maaf. Tatkala Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail itu komunikasi. Ini loh pentingnya pelajaran. Apapun kaitannya dengan masa depan anak, wong tua jangan semau gue, dijak musyawarah. Nak, kok ibu pingin pengen jadi hafidhopi kamu nak? Gak kuat bu aku, ya sudah. Kamu mau apa sih cita-citanya? Itu artinya bapak jangan semena-mena, ibu jangan semau gue, dijak musyawarah. Dijak musyawarah. Aku pingin gini, bagaimana kalau gini? Artinya musyawarah lah. Jangan otoriter orang tua. Gak, kon kudu ngene lek gak usah mulai, ruwet kon. Lek gak mulai temen ruwet sampean. Jangan. Itu pelajaran pertama. Apa jawabannya Nabi Ismail? Silahkan. Karena apa? Perhatikan. Doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepada kami putra-putri yang soleh-soleh. Wis soleh enak. Makanya donga jauh nangan Gusti Allah anak itu gak macem-macem. Donga anak ya berikan kepada kami putra-putri yang soleh-solihah. Wis ngono ae. Jangan macem-macem. Lah soleh mesti api ku gede dadi apa ditata karo Gusti Allah. Memang satu di antara kewajiban orang tua itu apa? Membekali putra-putrinya dengan ilmu dan lain sebagainya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti yang ndak lewat satu ini. Assalam, TVRI Jawa Timur. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda, ibu-ibu di studio, Assalam. Betapa cerdasnya Nabi Ismail waktu itu, meskipun belum mendapatkan lakop atau predikat Nabi, Ismail kecil pun manut. Monggo Bapak, kula nderekaken mawon. Cuman coba perhatikan pesan-pesannya. Tolong nanti waktu Bapak menyembelih kami, tolong tajamkan pisaunya. Tolong ikat saya biar saya enggak gobek-gobek, nanti Bapak timbul kasihan. Tolong tutup mata saya. Coba. Nanti jembatan darah baju kasihkan pada ibu saya. Ini banyak pesan-pesan itu kaitannya dengan masalah pendidikan dalam keluarga. Saya enggak bicarakan itunya. Cuman betapa indahnya jawabannya Ismail. Monggo Pak, kalau itu memang perintah Allah, monggo. Kenapa? Anak soleh. Nah coba untuk saya ini, aku ngipi di pengen anu kon Gusti Allah melewakmu. Lah sampean dewa apa tak belelak ngono kan. Ruwet anak ngene iki, ruwet ngene iki. Ruwet, Masya Allah. Ruwet ngene iki. Jadi, Masya Allah. Yang terpenting itu bagaimana ikatan batin anak dengan orang tua dengan anak. Makanya Bun agak nyimpang, tolong habis sholat, bacakan Fatihah, terserahlah.
Doa, ya Allah anak saya Al-Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu stressing doa. Gusti. Nah itu apa? Hanya kepada semata kami menyembah, hanya kepada semata ya Allah kami minta tolong. Apa kerentek batin jenengan itu? Di situ rahasianya itu. Ya. Udah akan terjadi nanti kontak batin junudun mujannada. Itu pentingnya di sana. Nah, begitu waktu dituntun yang namanya Nabi Ismail tidak penyembelihan, itu loh nanti menjadi perilakunya orang jamaah haji waktu melempar jumroh. Pas tanggal 10 Dzulhijjah itu datang setan mengganggu Ibrahim. Dilempar oleh batu oleh Nabi Ibrahim. Lari. Besok paginya yang dikuda itu siapa? Adalah istrinya Sayyidatuna Hajar. Dilempar terus Nabi Ismail. Makanya nanti lempar jumroh ada jumroh Aqobah, jumroh wusta, jumroh ula. Itu yang pertama tanggal 10 Dzulhijjah memang itu. Nah. Kenapa? Cobaan orang tidak mendapatkan naik derajat di hadapan itu banyak. Nabi Ibrahim itu begitu. Makanya ini jangan kaget. Nabi Ibrahim mendapatkan lakop Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ismail nanti akan melahirkan Nabi Muhammad. Dari Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus itu nanti. Makanya mendapatkan lakop julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim terkenal mendapat keperintah Hanif. Hanif itu kalau ada orang melakukan baik, ini yang lebih baik. Misalnya, jangan ada tamu, waktu subuh begini sudah cukup. Tapi enggak, kalau Hanif itu malah ada tutupnya. Itu lebih bagus. Itu Hanif itu, ya. Bukan hanya sekedar bagus, super bagus itu Nabi Ibrahim. Hanifah muslimah wa man. Itu Hanif itu begitu terjemahnya. Oleh karenanya tatkala jenengan dasa pas kurban, ya pilih sing apik, Bro. Minimal biyen iku jare wis poel. Poel itu artinya ada pupak giginya satu, usianya sudah di atas 2 tahun. Sing gagah. Kalau bisa biasanya kambing yang dibuat untuk kurban maupun untuk kurban baik sapi itu biasanya yang jantan. Kenapa? Kalau perempuannya cenderung biar bisa reproduksi kembali. Cuman nggak usah kaget Bun, ayo perhatikan betapa hebatnya Allah. Apapun yang manfaat untuk dikonsumsi oleh manusia pasti disiapkan oleh Allah. Perhatikan. Berapa hari yang namanya kambing dipotong? Gak usah ngomong Surabaya, Jawa Timur. Berapa ekor sapi? Padahal setiap tahun sapi itu mesti kalau beranak cuma 1. Jarang kita melihat sapi anak 2 itu jarang. Kalau kambing, coba. Itu mesti cukup saja. Perhatikan kucing tuh kalau melahirkan lebih dari 5 kok. Tapi gak ada bukti ini kok. Kenapa? Nah, karena gak dikonsumsi oleh manusia. Gak usah kaget jenengan. Tiap hari berapa truk yang namanya pisang dari daerah Lumajang dan sekitarnya. Tiap hari. Perhatikan, pasar buah yang di Genteng yang lainnya. Berapa truk tiap hari degan itu. Gak pernah habis kok. Kenapa? Karena memang apa yang dibutuhkan manusia disiapkan oleh Allah. Sampai yang namanya kambing, sapi. Itu loh gak pernah kekurangan stoknya. Podo-podo kucing gak tahu gaya kurban, gak ono bukti nih kok. Nek mana prol 6. Understand? Wis ten ngono ae pancene iya kok. Urusan lancar kok. Kenapa? Memang siapkan oleh Allah. Oke, tolong kami dibantu bacakan terjemahnya ya. 35-nya. Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Coba, jawabannya Ibrahim. Ya batif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bapak, wahai ayah, silakan laksanakan apa yang diperintahkan datang jenengan. Insya Allah jenengan juga bisa dalam keadaan sabar. Insya Allah.
Begitu tatkala hendak dipotong betul, nanti diganti oleh Allah dengan yang namanya domba dari surga. Makanya panjenengan tatkala waktu umroh, waktu diajak tur oleh guide-nya, oleh travelnya, tatkala kita sudah melewati di bawahnya stasiun kereta api, tunjukkan nanti sana ada semacam bangunan. Apa itu? Tempat Nabi Ibrahim memotong kurban. Sana ditunjukkan biasanya begitu. Bagi yang belum atau yang sudah, tak dongakno cepet balik rono maneh. Sing amine get muga-muga budal disiki. Bareng get kabeh kok. Ini loh Bun, coba dialognya itu loh. Artinya apa? Pendidikan dalam membina keluarga, terutama orang tua pada anak. Jangan semau gue, jangan otoriter. Apapun jak musyawarah yang namanya, terutama menyangkut tentang masalah perjodohan. Ojo karepe dhewe. Biyen gadis, biyen aku gak ngomong saiki ya. Kalau ada gadis dilihat ono mlayu. Ditawakno, nak, dilungguhno. Pean ditakono cak selamat. Ngono mlayu nang kamar nangis. Saiki gak ono ngono iku. Malah dudono, mak iki pilih aku, mak. Ya apa, mak? Lah ngono kok saiki. Biyen gak ngono, Bun, gak ngono biyen. Nak kon ditakokno, nak, ngono nangis. Ngono kalau ibunya enggak usah khawatir, pegang air matanya. Kalau air matanya panas berarti susah, ndak mau ngene iki. Ini ilmu ini, Bun. Tapi lek seneng, lek adem seneng. Artinya cepetan bu, ngono artinya. Sama ya. Ayo buktikan nanti. Tatkala anak jenengan tampil sebagai juara kelas. Waduh, nggak menyangka. Aman seneng. Anak kita tampil nangis. Itu adem. Tapi lek sampean jadi belanjani bojo sampean. Pemone gak mulai-mulai dadi Bang Toyib, nangis, mesti panas air matanya. Kenapa? Susah. Tangisan air mata itu susah, itu mesti panas. Lek adem, seneng. Ini teori apa survei sudah membuktikan begitu. Inilah pentingnya orang tua itu jangan otoriter. Apa? Diajak musyawarah. Piena. Ya. Masya Allah. Makanya tentang masalah pendidikan dalam keluarga itu sangat dominan. Itu adalah kedua-duanya dominan. Cuman anak itu kecenderungan dekat kepada ibu. Makanya Bu, jenengan kepada putri jenengan yang belum menikah, itu bisa jadi guru. Suatu saat anak kita jadi guru bisa. Suatu saat jadi teman. Tapi selamanya anak tetap anak. Tergantung situasi dan kondisi bagaimana. Kadang-kadang, mohon maaf, ini menyangkut sedikit. Kadang-kadang anak kita enggak terbuka kepada kita. Tolong cari siapa yang terdekat dari keluarga kita dengan anak kita. Ben kalau kita mau ngomong itu ada bisa nyambungnya. Terserah. Ojo dipeksa ya. Gelem gak gelem kudu iku. Mak biyen yo manut ngono, jok keke cocot, iku ganteng blok. Loh, ruwet. Langsung anake WA. Aku gak mulai. Ruwet pisan. Nah. Bun, kami terjemahkan. Tolong dibacakan terjemahnya. Ayo. Kaitannya dengan perintah masalah kurban yang langsung. Sungguh, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkanlah diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Stressing ayat itu, surat 108 Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Tatkala kita mendapatkan nikmat yang besar, inna a'tainakal kautsar. Ini loh hebatnya Nabi kita. Banyak nabi-nabi itu minta, Nabi kita enggak pernah minta kepada Allah. Tidak pernah minta. Perhatikan. Nabi kita enggak pernah minta. Nabi-nabi yang lainnya minta. Apalagi tentang penyiksaan hak umatnya. Nabi Musa bagaimana doanya untuk Fir'aun. Bagaimana doanya Nabi Nuh untuk umatnya yang tidak beriman. Bagaimana doanya Nabi Lut. Khusus Rasulullah tidak pernah mendoakan untuk umatnya. Sampai pada pemberian pun Allah, Nabi kita enggak pernah minta kepada Allah. Justru kasih. Inna a'tainaka.
sungguh aku telah memberikan kepada Muhammad yang namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu banyak terjemahnya, ada yang mengatakan nikmat yang besar, ada yang mengatakan telaga Kautsar, macam-macam. Nah, nanti apa buktinya? Fasholli li rabbika wanhar. Sebagai bentuk terima kasih kita pada Allah, ya coba sujud dan kalau ada rezeki luas adalah berkurban. Perhatikan tentang bagaimana tatkala kota Makkah dimerdekakan oleh Allah. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tatkala datang pertolongan Allah dan dibukanya, dimerdekakannya kota Mekah dan kamu Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Apa perintahnya? Fasabbih. Justru disuruh mensucikan. Sama tatkala kita mendapatkan kenikmatan yang besar, Al-Kautsar, fasholli. Jadi Allah minta kepada kita sembahyang itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau mungkin wanhar, tambah begitu. Pak Ustadz, saya ini pingin kurban tapi ayam. Halo? Iku jenenge gak kurban. Jenenge liwetan, mayoran. Kurban itu minimal kambing. Kambing itu bun 4 juta sudah dapat, insya Allah bagus. Ya, insya Allah sudah cukup bagus. Nah, oleh karenanya kalau jenengan semuanya bisa berkorban, bagus. Kalau saya sudah, silakan niat untuk yang lainnya. Untuk kamu nak, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Kabewis, bapak orang tuanya. Bu, saya minta korban ibu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Toh untuk orang lain, kita pun juga tetap mendapatkan kebaikan yang sama. Makanya sama, tatkala kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, hakikatnya mendoakan diri sendiri. Ojo gampang ngomong elek nang wong liya, bendal nang awake dhewe. Ngene lho wis ngerti. Ngene wis ngerti. Tapi lek kadung nyelatu wong, masyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Lah sing bagian nyelatu iku biasai bapak. Oleh guru jenenge ibu. Jadi guru nih ibu. Pakar percelatuan ibu. Wonge ngaku. Sing guyu tambah pengalaman. Sing meneng profesional. Jadi Bun, kembali pada pokok bahasan. Kalau jenengan mampu untuk berkorban, silahkan. Ya, Bun, kami dibantu bacakan terjemahnya. Surat Al-Hajj yang terakhir, ayat 28. Terjemahnya saja. Itu nanti menyangkut tentang bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ya, al-ba'is itu orang yang sengsara. Ini meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah haji, liyashhadu manafi'a lahum, orang haji itu akan bisa menyaksikan tentang tanda-tanda syariat Allah dan manfaat yang lainnya, sekaligus bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu maupun qiron, kewajiban bayar dam, ya, kewajiban bayar dam. Oleh karenanya untuk kita semuanya, mohon maaf, mudah-mudahan jenengan semuanya bisa berangkat haji atau umroh. Tapi umroh dulu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti yang tidak lewat satu ini. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, Ibu-Ibu Studio, sekali lagi, tatkala seorang melaksanakan kurban, pilihlah ternak yang terbagus, jangan sampai ada ternak yang cacat. Khawatir nanti siapapun kita, tatkala kita tidak menaiki kendaraan, mesti milih sing apik. Tatkala kita belum punya mobil pribadi, tatkala kita belum punya sepeda motor, dulu waktu naik BMW mesti milih.
beng keprek. Padha bayar ya keprek. Mo, sorry lah yau. Ngono kon. Mesti milih. Sama tatkala kita nanti berkurban, cari ternak yang gagah. Diharapkan kalau tahun nanti merupakan bentuk kendaraan kita untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim, ya kendaraan sing gagah. Ojo cuwilik kan. Padha mau tak ceritakan, wong sing nggo nonton gawat deh, wedhus cilik kan, masalah. Jare tak mire, sing kurban ae sing dibeleh aja wedhuse sakno jare ngono Bu dia. Ya. Jadi Bun, sekali lagi kata istilah kurban itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam, terutama antara peristiwa Habil dan Qabil. Cuman aplikasi kurban yang sampai sekarang berlaku itu dimulai zaman Nabi Ibrahim. Sempat fatrah itu tidak turunnya wahyu. Sampai Nabi Isa pun sempat putus ajaran itu. Baru kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang kurban itu diingatkan kembali oleh Allah untuk meneladani perilaku Nabi Ibrahim termasuk tentang masalah haji. Ya, silakan tanya. Pemirsa di rumah silakan mengajukan pertanyaan, monggo. Ayo, monggo. Monggo, ibu-ibu sini juga bisa, silakan. Mic-nya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggih. Kami dari Majelis Taklim Yasinta Sukodono Nggih. dengan Ibu Fuji Farida. Iya. Yang kami tanyakan, bagaimana hukum berkurban dari hasil arisan, Bapak? Ya. Karena yang kita lihat selama ini banyak kejadian seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik sekali pertanyaannya, bagaimana hukumnya kurban dari uang hasil arisan? Selama uang yang diperoleh itu halal, tidak ada masalah. Prosesnya kadang-kadang beli cash tidak bisa. Aku tak melo arisan, aku njaluk nomor sakmene, kira-kira pas aku tompo arisan, kira-kira kurban kurang 5 dino cukupan. Boleh. Tidak masalah. Termasuk kadang-kadang di kampung ada istilah arisan kurban. Ada arisan kurban. Pernah dengar? Tidak masalah, itu teknis saja. Ayo arisan kurban. Tahun iki pokoknya sapi, wong pitu, paling ndak 3 jutaan. 3 juta ping pitu selikur, katapi ilmu iku bro. Katapi ilmu. Tolong paling ndak 5 juta, 35 ngene sapi ini. Yo gak koyo aku ngene bro, ngawur sampean iku. Sampean iku aneh-aneh. Boleh, itu teknis saja. Karena beli satu tidak memungkinkan. Kalau kambing dirasa manfaatnya kurang banyak wong sak kampung, wis sapi ae. Ya apa carane? Urunan model paket arisan. Sing penting podo ikhlase 5 jutai. Wah boleh. Di kampung saya ada Ustadz. Berapaan? 1 juta. Sapi iya, namanya sapi. Wedhus tulisi sapi ngono to. Ya gak ono bro, ngawur ae sampean itu. Ya, yang lainnya silakan. Monggo. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kusnul Nggih. dari Majelis Taklim Iqwam MIM 25 Ya. Surabaya. Ya. Mau menanyakan Pak Nggih. Ustadz, apakah peristiwa penyembelihan sapi betina oleh kaum Nabi Musa tergolong berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon Bagus. dijelaskan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bagus. Apakah penyembelihan sapi betina yang dilakukan oleh zamannya Nabi Musa, oleh umatnya Nabi Musa, itu ada 2 pendapat, Bun. Ada 2 pendapat ya. Mohon maaf, saya harus menerjemahkan dulu. Hampir Al-Baqarah itu dalam tafsir tadi menerjemahkan sapi betina. Ya kan? Ya. Ada yang mengatakan itu seekor sapi. Sebab al di situ adalahnya untuk menunjukkan tunggal. Ya, kalau setiap belakang harus tak marbuto itu harus betina, nanti khawatir saya at-tamrotu kurma betina. Asyajaratu pohon betina.
Al-Baqarah itu ada yang menambahkan seekor sapi. Itu menunjukkan al di situ menunjukkan tunggal. Kalau kita pernah belajar grammar, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, tatkala kaitannya dengan Musa Samiri, mohon maaf. Musa Samiri itu adalah orang yang pernah sejak kecil dimong oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sehingga dia bisa membuat patung sapi, bekas langkahnya Jibril itu mereka tahu, orang lain tidak tahu. Diambil terataknya, dimasukkan, lalu sapi buatannya bisa ngomong. Itu perhatikan surat Toha, dialognya Nabi Musa dengan Musa Samiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sapi yang disembelih waktu zaman Nabi Musa itu kurban? Itu bukan kurban. Karena perintahnya ada seorang anak angkat, ini sahabat Baqarah itu, mohon maaf, itu ingin menguasai kekayaannya orang tua angkatnya. Kalau gak mati-mati diracun ben oleh warisan. Orang Israel geger. Lalu Allah merintahkan pada Nabi Musa, Musa, tolong kalau ingin tahu siapa yang membunuh, tolong potonglah yang namanya sapi. Oh, kakek cocok orang Israel. Sapi isinya apa ya, kakek cocok. Perintahnya akhirnya begitu potong, ada yang mengatakan danab itu ekornya dipotong, bukul kasih mati. Tek urip, takut disau sing mati anakmu, ya apa anak aku dewe. Jadi sapi yang potong zaman Nabi Musa, sapi betina itu bukan sapi kurban. Perintah Allah untuk motong sapi itu bukan untuk kurban. Oke bun? Itu pendapat yang kuat. Jadi ada yang mengatakan bukan sapi betina, ada yang mengatakan betina. Sebab Al-Baqarah itu tak marbuta itu bukan menunjukkan perempuan. Ya. At-tamratu sebuah kurma. Asyajaratu sebuah pohon. Al-Baqarah itu seekor sapi. Understand? Cerdas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, ini kami dari Majelis Taklim Nurul Jannah Taman Sepanjang. Ya, yang lainnya siap-siap mau tanya. Mau tanya Ustadz, kalau misalnya korban untuk yang sudah meninggal, itu bagaimana hukumnya? Ya. Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Itu sejak dulu, pertanyaannya sejak dulu, bukan zaman saya. Sejak dulu. Sudah ada pertanyaannya ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, waktunya mepet. Sejak dulu pendapatnya dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kecenderungan ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang lainnya imamnya boleh. Seandainya dia pun hidup, kamu tanya, bagaimana tak korbani purun. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau saya ikut yang boleh. Ya, silakan. Satu, cepat. Saya Magia dari pengajian Ikhlas Sampang. Yang saya tanyakan Bapak Kiai begini, sekarang bersamaan dengan PMK, kemudian ada sapinya kena PMK tapi tidak begitu parah, kemudian dijadikan korban oleh keluarga, katakan seperti itu. Yang saya tanyakan, apakah sah dan bagaimana hukumnya berkorban dengan sapi yang PMK tapi tidak begitu parah? Kita baca keputusan Majelis Ulama, sebaiknya hindari yang kena PMK. Ada yang mengatakan meskipun PMK yang sedang-sedang tidak apa-apa. Tapi jenis PMK ya tetap PMK. Wong yo tetap yo. Oneng yo. Sake. Moncak jebenane kayo yo. Ya. Jadi kesimpulannya yang terbaik yang kita jadikan untuk kurban. Tak doakan mudah-mudahan semuanya bisa berkurban. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlu surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, di TV